Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Alhamdulillah, para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya. Tentunya masih dalam program yang selalu mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan menambah wawasan pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya iman dan ilmu kita menjadi asbab Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Dan insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi tentang makna hari kemenangan. Dan alhamdulillah tadi di awal juga kita sudah sama-sama bersolawat yang dipandu oleh tim solawat Raudhatul Jannah BSD Tangerang Selatan. Masya Allah, tadi sama-sama kita sudah bacakan, sangat menyentuh hati sekali. Mudah-mudahan solawat yang kita bacakan tadi menjadi asbab kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kali ini kita juga ditemani oleh jamaah dari Majelis Taklim PWPSS BSD, pimpinan Ibu Nana Yudi. Assalamualaikum Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah bersama kita juga sudah ada qari kita, yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan insya Allah kita akan membahas tema makna hari kemenangan ini bersama narasumber kita. Beliau merupakan Ketua PBMA Bidang Dakwah. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, kita akan lanjutkan nanti diskusi kita. Tapi setelah yang satu ini, para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami.
Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema makna hari kemenangan. Ustaz Hasani, tema kita pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang makna hari kemenangan, Ustaz. Sebagai mukadimah awal, silakan Ustaz penjelasannya, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang hadir di studio, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini cerah semuanya ya. Karena bahasan kita pagi hari ini adalah memaknai hari kemenangan. Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran ada satu surah khusus, namanya surah Al-Fath. Surah Al-Fath itu juga artinya kemenangan. Ada ayat secara khusus, secara spesifik. Surah Al-Mu'minun diawali Qad aflahal mu'minun. Qad aflah, sungguh beruntung. Aflahal mu'minun, pribadi orang-orang yang beriman. Di dalam panggilan adzan ya, kita dipanggil dengan hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bunda-bunda yang hadir di sini, yang ada di studio, yang ada di rumah, para pemirsa Serambi Islami tentu pengen semuanya dalam kondisi menang, betul? Dalam kondisi berbahagia, betul? Nah, maka itu dalam konteks ini kita berpuasa panjang 1 bulan, kita tutup dengan Idul Fitri. Ya. Idul Fitri, kembali kepada jati diri sesungguhnya. Maka ucapan kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Minal aidin, dulu kita dari suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kita ini terlahir, kata Nabi, dalam kondisi suci bersih. Karena orang tua kitalah yang melahirkan kita, kita dibawa kepada Yahudi, kepada Nasrani, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, setelah kita Idul Fitri, kembali kepada jati diri, kepada fitrah yang sesungguhnya, maka kita ucapkan minal aidin wal faizin. Nah, hari ini kita insya Allah dalam kondisi kemenangan, dalam kondisi kebahagiaan. Maka itu Nabi berpesan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ketika kita berpuasa, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, ada 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi. Yang pertama, kebahagiaan ketika futur, waktu iftar. Ya, begitu kita menahan minum, makan minum, menahan syahwat dari waktu subuh, waktu fajar, sampai kemudian tenggelam matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagia tidak, bunda? Wah, bahagia sekali. Maka kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, kata Nabi, inda liqa'i rabbih. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur oleh apapun. Kebahagiaan itu adalah manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita sebagai bentuk rasa kebahagiaan, kemenangan yang kita rasakan, itu adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di surah
Al-Baqarah ayat 185 yang akan dibacakan oleh qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupi bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di hari kemenangan kita, di hari di mana kita semuanya bersukacita. Kata Allah, ketika bilangan bulan telah genap 1 bulan di bulan Ramadan, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kita semuanya mengagungkan Allah. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, maka mengagungkan Allah dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Itu dalam rangka memuji Allah. Dan itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merayakan kemenangan. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali Ustadz. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya agar semakin bertambah wawasan keilmuan kita akan hadirkan kembali narasumber berikutnya. Beliau merupakan dosen pasca sarjana Universitas PT IKI Jakarta. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MPDI MA. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, Ustaz Zain. Tema kita pada hari ini tentang makna hari kemenangan. Tadi sudah dihantarkan oleh Ustaz Dr. Hasani Ahmad Said bahwasanya kita sama-sama menggali makna kemenangan, tentang arti kemenangan itu. Nah, menurut pandangan Ustaz seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, pemirsa Sarami TVRI yang berbahagia dan bunda-bunda yang hari ini luar biasa ya cerahnya.
bajunya cerah dan semoga secara hati bunda-bunda masing-masing hari ini. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa diambil nih. Kan tadi kita kaitan dengan hari kemenangan ya. Hari ini kita sudah bersukacita luar biasa. Tadi Kiai Hasan ini sudah bercerita tentang bagaimana mana ayat yang diterangkan, kemudian sukacita yang kita hadirkan di hari ini, di hari kemenangan ini. Tentu saja hikmah lain dari hari kemenangan adalah bagaimana kita bereforia ya terhadap diri kita masing-masing. Dalam pendekatan psikologi, Mas Pojan. Jadi jiwa yang sehat itu adalah jiwa yang merdeka, jiwa yang merasa menang, jiwa yang bebas dari tekanan. Maka sisi lain dari hari kemenangan itu adalah terbebasnya jiwa kita, baik secara psikis nih terutama, dari tekanan-tekanan. Baik tekanan mental berupa rasa sedih, rasa takut, rasa kecewa, benci, cemburu, itu semuanya akan hilang. Dan kemenangan itu sebagai bagian dari itu, menang dari sisi jiwanya bersih, dari sisi akidah bersih, dari sisi psikologisnya, mentalnya sehat dan kuat. Demikian Bang Fauzan. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasan. Jadi intinya adalah bagaimana kita memaknai hari kemenangan itu, bahwasanya hati kita ini bersih, suci gitu ya. Sesuai dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang dibersihkan hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Hasan ini boleh dilanjutkan untuk penjelasan tadi Ustaz, silakan Ustaz. Iya, dalam tradisi kita ada 2 hari Id setidaknya, Idul Fitri dan Idul Adha. Salah satunya kita bahas Idul Fitri misalnya. Di Idul Fitri itu bagaimana kita berupaya untuk meraih kemenangan. Raih kemenangan dalam rangka apa? Tadi kita sudah bahas minal aizin wal faizin, itulah ucapan yang kita terus suarakan ketika dalam nuansa Idul Fitri. Maka ketika kita sudah meraih kemenangan, maka jangan lupa hadirkan kesejahteraan. Ya. Kesejahteraan dalam hal apa? Dalam hal fitrah yang senantiasa akan dihadapi oleh semua bangsa. Ujian-ujian apapun ya. Tantangan itu adalah fitrah, ujian itu adalah fitrah. Tetapi bagaimana ujian yang merupakan fitrah itu senantiasa menjadi tolok ukur dalam kematangan dan kedewasaan kita. Jadi kemenangan sejatinya menghadirkan kesejahteraan. Ujian bagian dari fitrah itu merupakan kedewasaan dan kematangan hati manusia. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema kajian kita tentang makna hari kemenangan. Ustaz Hasani, mohon izin untuk lanjutan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, setiap orang pasti menginginkan kemenangan. Ya. Kemenangan apa? Terbebas dari belenggu kebodohan. Itu juga kita harus menang. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang dhaif. Bukan berarti kita menjadi mukmin ini, muslim ini tidak harus kaya justru. Nabi itu kaya raya. Ya. Sedekahnya Nabi itu lebih kencang daripada angin yang bertiup. Berarti saking banyaknya itu. Saking gercepnya. Ibadahnya Nabi juga Masya Allah ya. Kurbannya Nabi itu juga banyak. Nah, ini menandakan bahwa kemenangan itu adalah ketika kita sudah terbebas dari kefakiran, terbebas dari iri dengki. Itu juga kemenangan. Ketika kita masih ada penguasa, ada dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita masih terbelenggu. Belum merdeka kita, belum dalam kondisi kemenangan. Maka masjid kita sebagai simbol
dari kemenangan itu ada Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemenangan, itu artinya kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari belenggu-belenggu sifat-sifat hayawaniyah, sifat-sifat syaitaniyah. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi menyetarakan antara hablum minallah yang baik, itulah iman namanya. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang iman, selalu digandengkan dengan amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Seolah-olah Allah berpesan kepada kita, imanmu itu tidak berarti tanpa amal saleh. Salatmu yang tepat waktu itu tidak berarti kalau dengan tetangga nggak baik. Qiyamul lailmu itu kurang berarti manakala ada tetangga yang tidak makan, kita biarkan saja. Inilah amal iman senantiasa bergandengan dengan amal saleh. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kita sering mendengar pada hari raya kemenangan gitu Ustaz ya, istilah kembali ke fitrah, kembali ke fitrah. Nah itu maknanya seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, kita ini sudah dikasih fitrah oleh Allah. Fitrah yang suci. Ya. Maka fitrah itu fitrah fitri. Kembali kepada fitri. Bukan kembali kepada suci. Bukan Bu Fitri. Ya, jujur inilah fitrah manusia. Sebaliknya berarti yang berlawanan itu bukan fitrah manusia. Ya. Gemar, sedekah, berbagi itu fitrah manusia. Kalau pelit berarti sebaliknya. Ada di sini orangnya? Kagak ada. Ya. Pemarah itu bukan fitrah manusia. Ya. Mengumbar syahwat itu bukan fitrah manusia. Nah, fitrah-fitrah itu Allah kasih buat kita. Bahkan dalam redaksi Quran itu memang kita diberikan dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fujur, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Kejelekan ini bukan fitrah manusia yang sebenarnya. Maka ketika kita mencaci maki manusia kah, hewan kah, maka sesungguhnya kita sedang mencaci maki penciptanya siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti sesama umat Nabi, maka sesungguhnya kita sedang menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyayangi hewan, maka sesungguhnya sedang menyayangi atau berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah. Itulah yang Allah jelaskan di surah Ar-Rum ayat 30 yang akan dibacakan oleh qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas betapa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan. Di surah At-Tin Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini dalam konteks kita nih, dalam konteks kehidupan modern saat ini. Kebetulan yang hadir bunda-bunda sekalian, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan fitrahnya yang sempurna. Mata berkedip sesuai dengan ritmenya. Alis, alhamdulillah, dari dulu nggak panjang-panjang. Inilah fitrah. Gigi, ketika kita di bawah usia 9 tahun, 12 tahun, masih tanggal. Habis itu tumbuh lagi. Ya. Tapi setelah itu, setelah remaja, dewasa, alhamdulillah sampai saat ini gigi kita nggak gondrong-gondrong. Itu fitrah. Ya. Alis, rambutnya segini-segini saja. Tapi rambut yang di kepala memanjang terus. Kumis bagi laki-laki tidak panjang, segini-gini aja. Itulah fitrah. Jangan merubah fitrah itu. Segini sudah sempurnanya, ya. Rasanya tidak ada yang hidungnya mancungnya ke atas itu. Semuanya mancungnya ke bawah, hanya ukurannya saja. Ada yang mancung banget, ada yang setengah mancung, ada yang pas-pasan. Udah itu fitrah. Jangan kau rubah-rubah lagi itu dengan sulam ini, tambah itu yang merubah fitrah yang sudah Allah ciptakan. Tetapi ada yang model begitu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, karena ketidaktahuan sehingga dirubah. Sudah manusia jadi manusia pengen jadi pengen jadi seperti hewan. Naudzubillah min dzalik. Pengen menjadi kita lihat di beberapa YouTube itu, pengen menjadi setan, dikasih tanduk dan seterusnya. Ini merubah fitrah yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi itu kita dapat pesan ya Bu, kita mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi kita bisa berkedip dengan ritmenya Ustaz ya. Tapi kalau kedipnya sebelah gimana Ustaz? Itu genit apa fitrah Ustaz? Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita selalu bisa mensyukuri nikmat pemberian Allah yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke Ustaz Zaini. Ustaz, tadi sudah disampaikan terkait fitrah Ustaz ya. Nah, mungkin ada penjelasan yang lain terkait dengan bagaimana kita menggali makna kemenangan itu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, jadi fitrah ini kan tadi Kiai Hasan sudah menjelaskan ya, secara fisik. Sementara makna lain sebenarnya fitrah itu juga masalah akidah. Potensi naluri insting berakidah, beragama Islam, itu makna lain dari ayat ini. Maka fa'akim wajhidina hanifah itu fitrallah itu fitrahnya pada din yang hanif, agama Islam. Ini kaitannya dengan surat sebelumnya, di surat yang ke-7 ayat yang ke-172. Ketika ada dialog di alam perut rahim bunda-bunda nih ketika hamil ya, tapi nggak merasain ya. Ada dialog di sana ruh kita dan Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ini syarat pertama. Sehingga dari situlah mulai ada potensi naluri berakidah Islam ini. Nanti begitu lahir, kemudian diingatkan tentang fitrah ini, surat 30 tadi, surat Rum ayat 30. Kemudian nanti apa tugasnya? Ini kaitan dengan tugas. Tugasnya di surat 51 ayat 56. Apa tugasnya? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tadi surat Rum ini terkait dengan potensi dasar naluri beragama Islam, kemudian nanti tugasnya. Maka hari kemenangan itu sebenarnya adalah tadi bagaimana menjaga fitrah kita ini tetap komitmen nih beribadah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Nanti kita akan melanjutkan kembali. Untuk itu para pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema makna hari kemenangan. Ustaz Hasani, kita lanjutkan diskusi kita, Ustaz. Jadi setiap manusia itu kalau tadi berbicara fitrah ya, pada dasarnya pasti ingin mendapatkan keberuntungan, Ustaz. Iya. Nah, sebenarnya beruntung menurut perspektif atau sudut pandang Al-Quran itu seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Tadi Keizen sudah menyinggung terkait dengan surah Ar-Rum ayat 31 tadi. Salah satu fitrah terbesar manusia itu ketika kita menjaga akidah kita. Ya. Nah, selain itu kita dianggap beruntung manakala menjadi orang-orang yang membersihkan diri. Dari apa? Dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan di dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 yang akan dibacakan oleh qari kita. Billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah terbesar Allah titipkan kepada kita adalah kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Ini kita jaga karena ini modal utama kita. Modalnya hangus, maka kita hangus dunia akhiratnya. Itulah pesan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri dari kekafiran, dari berbagai macam kemusyrikan. Kita pertahankan dengan apa? Dengan iman. Yang kedua, kita beruntung dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita beringat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang, tentram, kesejahteraan ada pada diri kita, keselamatan, dan Allah jamin rizki kita, Allah jamin kehidupan kita. Fasalla, setelah itu kita jaga juga salat kita. Sembahyang kita, salat kita, kita jaga. Inilah pesan penting dari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada satu amalan, tidak ada satu syariat yang Allah berkepentingan memanggil langsung nabinya atau siapapun, dan baginda Rasul SAW untuk perintah salat itu langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syariat yang lain. Puasa, Allah tidak berkehendak untuk Rasul datang langsung bertemu dengan Allah. Tinggal Allah menurunkan wahyu perintah untuk puasa. Begitupun haji, begitupun zakat. Maka istimewa dari salat kita ini, dan itulah bentuk dari keberuntungan kita. Karena kita menjaga salat kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin Ustadz Zain menambahkan terkait orang yang beruntung itu seperti apa, Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih. Tadi Kiai Hasani sudah menceritakan ya, dua ayat ini kan saling keterkaitan. Ada 3 poin pada 2 ayat ini. Pertama tentang keberuntungan orang yang menjaga dirinya, mensucikan dirinya. Kenapa? Karena di surat ke-91 ayat 7 sampai dengan 10 yang tadi Kiai Hasani juga sempat singgung bahwa falhamaha fujura wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dalam tubuh kita ini ada potensi yang saling terkait nih, saling tarik menarik antara keburukan dan kebaikan. Maka orang seringkali cenderung keburukan. Yang unik nih Bang Hasan, dalam psikologi itu ternyata potensi keburukan manusia Allah sebutkan dulu karena yang terbesar, yang paling besar nih di dalam tubuh kita adalah potensi keburukan mudah-mudahan nih. Kadang-kadang kan mudah tersinggung, mudah emosi,
kadang-kadang paperan gitu ya. Hari ini lagi rajin baca Quran, besoknya tidak gitu. Ini semua potensi yang Allah berikan pada diri kita. Maka tadi beruntung orang yang mensucikan dirinya, menghindari dari segala dosa, keburukan itu. Yang kedua adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupan ini kan kita selalu punya banyak dinamika problem ya. Bunda-bunda pasti di rumah menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi mertua, tetangga gitu kan. Kan butuh energi tuh. Nah zikir itu kaitannya dengan mengingat agar kita ketika punya problem itu ingat Allah, maka insya Allah ada solusinya. Yang ketiga sholat tadi. Sholat itu kan luar biasa. Tadi kalau Kiai ini sempat cerita bahwa syariat sholat itu yang luar biasa, Allah langsung panggil nabinya ya di Sidratul Muntaha. Tapi jangan lupa sholat itu juga ada 3 hal penting nih bunda-bunda. Pertama, sholat itu adalah kewajiban. Beda dengan puasa diwajibkan. Gitu ya. Kalau kewajiban itu kebutuhan. Yang kedua, sholat adalah cara Allah mendeteksi perilaku kita. Di surat ke-29 ayat 45, inna sholat tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga itu ternyata sholat itu adalah wasilah cara Allah memberikan kita solving, jalan keluar kalau punya masalah. Di Al-Baqarah 45-46 dan Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Itu artinya bahwa sholat itu tidak hanya sekedar menggunakan kewajiban, tapi di sana ada potensi untuk kita menjadi orang baik. Dan kalau sedang punya problem, kita minta tolong pada Allah dengan sabar dan sholat. Itu diantara makna tadi, bahwa orang yang memiliki kemenangan itu adalah dia akidahnya kuat, selalu berzikir pada Allah SWT, dan selalu komitmen menjalankan sholatnya dengan baik. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami pun akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk silakan yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang sesuai dengan tema kajian kita pada hari ini. Dan tentunya inilah kesempatannya, untuk itu kami akan tayangkan video penanya yang sudah dikirimkan kepada kami. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Dafriana dari Jatiranggon, Bekasi. Izin bertanya Ustadz, setiap tahun umat Islam merayakan Hari Kemenangan. Yang ingin saya tanyakan, amal ibadah apa yang harus kita tingkatkan untuk meningkatkan kualitas diri? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asani, mohon izin untuk jawab. Silakan. Ya. Baik, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah, bunda-bunda yang berada di studio yang insya Allah juga berbahagia. Kata para ulama, sebelum hari kemenangan dalam konteks lebaran ini, atau Idul Fitri, itu kan puncak dari Ramadan ya. Sebelum Ramadan itu kita diantarkan dengan 2 bulan yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kita semua insyaallah menuju bulan suci Ramadan. Kata para ulama, Rajab itu bulan di mana kita tempat untuk menanam. Menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, mentradisikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kapan kita istirahatnya Ustaz? Istirahatnya nanti ketika kita sudah wafat baru kita istirahat. Baca Quran, lelah Ustaz. Enggak apa-apa lelah di dunia. Rehatnya nanti kebahagiaannya kita di surganya Allah. Maka kata para ulama, Rajab itu tempat kita menanam, silakan menanam kebaikan-kebaikan. Maka Sya'ban adalah tempat di mana kita memupuk, menyirami tanaman-tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Ramadan tempat kita menuai kebaikan-kebaikan yang kita tanam. Ya, tinggal memetik hasilnya. Jadi sudah tidak lagi berat kita qiyamul lail. Tarawih bukan hanya 8 rakaat tetapi 20 rakaat. Atau kalau mengikuti tradisi yang sebelumnya sampai 40 rakaat. Ya. Qobliyah, ba'diyah, puasa. Karena kita sudah terbiasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Tadabbur Quran, kita sudah tahu Masya Allah kebaikan-kebaikan yang ada dalam kebaikan Al-Quran. Maka selesai Ramadan, jangan berhenti.
ada bulan Syawal. Apa itu Syawal? Syawal itu artinya meningkat. Apa yang meningkat? Apakah berat badannya? Tidak. Bukan hanya itu, tetapi meningkat amalnya itu baru benar. Jadi dalam tradisi ulama, meramadankan pasca Ramadan. Itulah yang kita persiapkan biar kita menjadi orang-orang yang dalam kondisi menang. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi meningkat amalnya ya Bu, bukan berat badannya. Karena lebaran, bukan lebaran. Nah itu beda Bu ya. Ya itu tadi. Baik, untuk itu kami pun akan berikan kesempatan kepada jamaah studio yang ingin bertanya. Silakan Bunda, ada yang bertanya? Ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nurul dari Majelis Taklim PWPSS BSD. Izin bertanya Ustadz, pertanyaannya langkah-langkah apa yang bisa kita ambil dalam mewujudkan semangat kebersamaan dan saling memaafkan dalam memaknai hari kemenangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zain silakan Ustaz. Mohon dijawab Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Bunda, sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana cara kita merealisasikan kira-kira gitu ya. Di Quran surat ketiga ayat 134 dan 135 itu ada 5 langkah Bunda. Ya, di Quran bisa dibuka Bunda-bunda dan pemirsa Islam TV di rumah. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarri wad dharra. Itu orang yang peduli dengan orang lain dalam kondisi sarra wad dharra, dalam kondisi lapang maupun sempit. Jadi bagaimana agar mengimplementasikan kemarin si Ramadan? Maka pertama, latih kepedulian. Tetap kepedulian. Jadi fisar odoro itu untuk menjadi orang yang dermawan tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu punya banyak duit karena dalam kondisi lapang dan sempit. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha. Mampu menahan emosi. Maka bagaimana belajar menahan emosi ini juga tidak mudah. Maka tadi Ramadan kan sudah diajarin tuh kesabaran, kejujuran, komitmen tadi ya di Ali Imran ayat 130 ayat ke-17-nya. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirin. Maka setelah Ramadan itu ada makna yang kedua, mampu menahan emosi. Ini sangat penting. Dan saya yakin bunda-bunda di sini dan di rumah juga pasti merasakan lah. Emosi itu tidak hanya marah ya Bunda. Emosi itu kaitannya dengan marah, sedih, takut, kecewa, benci, cemburu itu semua emosi. Maka orang yang setelah berpuasa itu, setelah menang dia, wal kaziminal ghaidha, mampu nahan emosi. Yang ketiga, wal afina anin nas. Menjadi pemaaf itu. Bukan Ramadan itu kalau ada temennya mungkin ajak ribut, maaf ya saya lagi puasa gitu ya. Itu kan nggak ada dendam, nggak ada apa gitu ya. Ini luar biasa gitu. Yang ketiga, yang keempatnya di 135-nya, zakarullaha. Maka untuk bisa bagaimana implementasi itu jangan lupa zikirnya. Dan yang kelima adalah wastaghfaru, perbanyak istighfar. Maka melatih kepedulian, bisa menahan emosi, menjadi pemaaf, tidak pendendam, kemudian selalu berzikir. Dan yang kelima adalah introspeksi diri, banyak istighfar. Ini langkah-langkah praktis pasca Ramadan. Jadi bagaimana jangan sampai nanti Ramadan itu setelah naik grafiknya turun kembali gitu ya. Yang ketika Ramadan baca Qur'annya semangat, 1 juz 1 hari ini berkurang. Nah, ini kebiasaan. Semoga tidak ya, bunda-bunda semuanya yang ada di studio dan pemirsa di rumah juga tidak. Kita semangat bahwa Ramadan jangan hanya sekedar kenangan ketika sudah lewat. Maka tadi salah satunya adalah 5 indikator tadi ya, 5 hal di Ali Imran ayat 134 dan 135 tadi Bunda. Demikian. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bunda ya. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, masih dengan tema kajian kita yaitu makna hari kemenangan. Kami akan berikan kesempatan kembali kepada ibu-ibu jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Bunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Reni. Ustadz, kita semua sudah merayakan hari kemenangan. Yang ingin saya tanyakan, perubahan positif apa sajakah yang dapat dilakukan agar kehidupan kita lebih bermakna setelah merayakan hari kemenangan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hasan ini mau izin dijawab, Ustaz. Ya, baik. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal istilah hari kemenangan itu atau sering diidentikan dengan Idul Fitri ya. Atau dalam bahasa Bang Ozan tadi, Lebaran. Dalam tradisi atau istilah Jawa itu ada beberapa istilah tuh. Saya kira penting juga ini kita. Ada lebar, ada lebur, ada luber, ada labur. Nah, yang hadir di sini orang Sumatera ini, ngerti? Apa itu lebar? Lebar itu lebar dari kemaksiatan. Pastikan kita terbebas dari maksiat-maksiat. Maksiat termasuk ngomongin orang. Dari kikir, dari benci, dari marah. Tadi Keizen sudah jelaskan itu ada 5 indikasi. Dan indikasi di 133-nya itu Masya Allah. Yang bisa menjalankan 5 hal ini, pahalanya adalah syurga. Syurga itu artinya kebahagiaan. Ya bagaimana mungkin kita mau bahagia kalau hatinya masih ngelihat orang benci banget gitu. benci aja. Ada tetangganya beli mobil, kitanya yang meriang. Tambah rumah demam. Tambah lagi mobil meninggal. Berarti kita belum lebar. Lebar dari maksiat atau fawahish. Yang kedua, lebur. Pastikan kita lebur dari dosa-dosa. Ya. Dosa besar maupun dosa kecil. Dosa besar tentu syirik. Dosa kecil, ya tadi hati saja. Pengajian pakai gelang banyak banget, mau pamer ya gitu. Ya Allah ya, lebur dari dosa. Yang ketiga, ini yang harus kita lakukan adalah luber. Luber dari apa? Pahala. Kalau kita sudah tinggalkan lebur dari maksiat, lebur dari dosa, maka kita isi dengan luber pahalanya, baca Qur'annya, zikirnya, qiyamul lailnya. Itu yang fastabiqul khairatnya di situ. Karena kita sudah meninggalkan fawahish yang kemaksiatan, dosa-dosa, sehingga yang ada adalah luber pahalanya. Kalau sudah luber pahalanya, luber keberkahannya. Apa indikasi berkah? Indikasi berkah adalah ziyadatul khair. Tambah kebaikan-kebaikannya. Bukan tambah investasinya. Kalau tidak tambah kebaikannya, oh berarti indikasinya belum berkah. Tambah anak, tambah rungsing. Rungsing. Ayo kita introspeksi. Ya. Setiap tambah apapun, wah tambah kebaikannya, tambah keberkahannya, ziyadatul khair, tambah kebaikannya, ya. Dan tambah luber dari rahmat Allah. Bagaimana kita mencapai rahmat Allah? Dengan menebarkan kasih sayang kepada sesama, maka Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Nah kalau Allah sudah sayang kepada kita, Masya Allah. Yang enggak kita minta pun Allah kasih. Rizkinya sudah rizki min haitsu la yahtasib. Tidak dikira-kira dari mana, ada aja. Butuh rumah, tiba-tiba ada saja. Dan yang terakhir, selain lebar, lebur, luber, yang keempat adalah labur. Labur itu bersih, sebab
benar-benar melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Puasanya sudah, zakatnya sudah, hajinya sudah, umrohnya sudah, kebaikan-kebaikan yang lain terus kita lakukan. Maka kita labur, bersih dari sebab kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah sudah ajarkan kepada kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Luar biasa ya Bu, kita dapat tambahan ilmu ya. Tadi yang harus luber itu pahalanya, bukan lemaknya ya Bu ya. Nah ini dia. Baik, silakan ada lagi kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, ada yang bertanya silakan. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana, izin bertanya Ustadz. Bagaimana caranya kita dapat mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zain mohon izin dijawab Ustaz, silakan. Oke, Bunda, terima kasih pertanyaannya dan pemirsa di mantung berada. Jadi rasa syukur itu memang sulit dipraktikkan ya. Kenapa sulit? Di suratnya 7 ayat 16 dan 17, ternyata titik godaan iblis itu pada rasa syukur. Ketika iblis sudah bersumpah ditetapkan sesat, maka iblis sudah berjanji pada Allah akan menggoda kita ala syiratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Bagaimana caranya? Wa min aidihim, dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya. Maka di akhir surat ke-17-nya, ayat 17-nya itu, wala aksaruhum syakirin, enggak akan dapetin mereka sedikit yang bersyukur. Maka hari kemenangan adalah hari terbebas manusia dari belenggu tadi, semua kedengkian, kekikiran gitu ya. Maka setidaknya ada 4 amalan nih Bunda ya, buat Bunda semuanya dan di rumah, pemirsa di rumah. Ada 4 amalan yang perlu kita praktekkan nih dalam rangka mengevaluasi juga kebaikan-kebaikan, dalam rangka mengimplementasikan rasa syukur dan kepedulian kita pada sesama kita. 4 hal ini ada dalam Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat ya, dari 15 sampai dengan 19. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan para Bunda semua dan pemirsa di mantung berada. Yang pertama, Allah menggambarkan tentang penghuni surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh penghuni surga itu nanti, orang yang bertakwa itu nanti tinggal di surga. Apa yang mereka lakukan? Innahum kanu qabla dzalikal muhsinin. Mereka waktu di dunia adalah orang yang selalu berbuat baik. Yang pertama, yang kedua, kanu qalilan minal lail ma yaj'un. Mereka selalu tahajud. Yang ketiga, wabil ashari mastaghfirun. Mereka istighfar di waktu sahur. Dan yang keempat, mereka di harta mereka ada haknya orang yang sedekah. Maka 4 hal ini yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita terus berusaha punya motivasi dalam bawah sadar kita untuk jadi orang baik. Selama Ramadan kita dilatih baik, maka implementasi rasa syukur tadi. Karena iblis itu nggodain kita itu biar dicabut rasa syukurnya. Orang yang tidak bersyukur itu nggak mau sholat lagi, mau ibadah lagi, maunya berbuat buruk terus, nggak mau menuruti naluri kebaikan dan kemenangan tadi yang kita bahas. Makanya pertama berusaha jadi orang baik. Ya. Yang kedua tadi berusaha merutinkan tahajudnya. Nah, ini penting. Kenapa tahajud dirutinkan? Ternyata sholat malam ini tidak hanya kaitannya untuk sholat sunnah saja, tapi dijelaskan di ayat lain di surat ke-73 ayat yang ke-6. Innal lail ya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Maka orang yang bersyukur tadi, ingat bahwa iblis itu titik godaan yang paling berat justru malah dicabutnya kemampuan bersyukur, Bun. Maka biar bersyukur terus, maka di samping menjalankan ibadah yang wajib itu, ini penghuni surga nih bocorannya dari Al-Quran adalah mereka yang selalu qiyamul lail. Dan jangan lupa, di samping qiyamul lail ada makna lain istighfar, itu di waktu sahur. Gitu ya. Di surat ke-51 ayatnya ke-18-nya. Wabil asharihim yastaghfirun, mereka istighfar waktu sahur. Ini rutin amalan sunnah sebenarnya, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang keempatnya adalah mereka yakin di hati mereka ada haknya orang lain. Maka rasa syukur kaitannya dengan ibadah, kemudian peduli rasa kaitannya dengan kemampuan kita berbagi. Maka 4 hal tadi ya bunda-bunda semuanya ya dan pemirsa di rumah. Pertama melatih kita terus jadi orang baik. Untuk jadi orang baik orientasinya gitu ya. Tentu harus bergaul sama orang baik. Ya, tadi kan dari Masjid Taklim ya, tentu insya Allah orang baik-baik nih, kumpulnya orang baik. Ya, sama orang baik-baik. Kalau ingin orang baik, kumpulnya sama orang nggak baik, ya sulit dilakukan. Artinya, Bunda pengen orang baik, tapi gaulnya mohon maaf dengan orang yang
nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, bahkan ngaji mungkin di sini sindir. Sok alim loh, kira-kira gitu ya, maka sok alim gitu ya. Tadi punya orientasi orang baik, kemudian mulai dilakukan, tahajudnya dirutinkan nanti pasca Ramadan. Yang keempat, yang ketiga adalah perbanyak istighfar, terutama waktu sahur. Ini khusus waktu sahur. Kenapa? Karena istimewanya luar biasa, waktu sahur. Dan yang keempat tadi, infaknya dijalankan terus, walaupun setelah Ramadan, itu bagian bentuk dari rasa syukur dan melatih kepedulian. Ya, kalau Ramadan kan dilatih luar biasa kan, ngelihat orang yang lagi puasa lemes, peduli gitu kan. Nah, jangan sampai nanti ketika Ramadan juga tidak. Maka 4 hal tadi ya Bunda, mudah-mudahan bisa dilihat nanti di Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat dari 15 sampai dengan 19. Demikian. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik, masih ada satu kesempatan lagi untuk penanya yang ada di studio, silakan. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ninin Tania, izin bertanya Ustadz, dalam merayakan hari kemenangan, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan kualitas beragama kita dan bagaimana kita mempertahankan dan membangun kebiasaan-kebiasaan positif dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan negatif. Demikianlah Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hassani, silakan Ustaz. Iya. Mempertahankan kebaikan-kebaikan dalam rangka terus kita menjadi pemenang ya. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqomah itu berat. Ya. Yang ringan adalah istirahat. Kalau istiqomah berat, yang ringan istirahat. Ya. Maka Masya Allah, Allah memberikan apresiasi luar biasa kepada orang-orang yang istiqomah. Biarpun sedikit baca Qur'annya, tapi kalau istiqomah Allah lebih senangi itu. Rasulullah lebih senang dibanding Ramadan. Berapa kali biasanya bunda-bunda khatam Qur'annya? Bolak-balik ya Bu? Rata-rata 1 kali ya, atau ada yang lebih gitu. Tapi begitu Syawal, wah berat kayaknya untuk menghatamkan Quran itu ya. Masya Allah. Tapi saya yakin bunda-bunda yang di hadapan saya ini bukan hanya 1 kali, tetapi lebih daripada itu. Insya Allah. Amin. Nah, jadi kuncinya adalah istiqomah, bukan istirahat. Istiqomah dalam apa? Semua hal. Ramadan itu, kalau kita flashback kepada kenapa kita selalu berbicara Ramadan, karena memang bulan ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Kita beramal sunnah, dikasih pahala seperti pahala yang wajib, Masya Allah. Kita menjalankan wajib dibalas 70 bahkan lebih kali lipat. Ya. Maka Ramadan itu kata para ulama atau sering saya istilahkan dengan jami'ah rabbaniyah. Universitas terbesar dari Allah ada di bulan Ramadan. Kalau kita kuliah 4 tahun misalnya S1, ya bukan hanya berhenti di wisuda, setelah wisuda kita selesai, enggak. Bahkan S2, setelah S2 enggak selesai, enggak cukup. Bahkan kita kuliah lagi S3, tidak cukup juga S3. Bahkan berapa kali kita ketemu dengan Ramadan, ya kan? Kalau usianya hari ini sudah 50 tahun, kalau kita hitung dari akil balik, misalnya usia akil balik atau baliknya 10 tahun, maka sudah 40 kali kita bertemu dengan Ramadan. Maka di akhir-akhir Ramadan itu Rasulullah mengingatkan 14 abad yang lalu kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang celaka? Ramadan bertemu setiap kali Ramadan, berulang kali bertemu dengan Ramadan, tapi belum terampuni dosa-dosanya. Tetapi amalan-amalnya tidak terjaga. Tetapi amal-amal solehnya masih berantakan. Bukannya Syawal
itu peningkatan amal soleh, tetapi justru malah sebaliknya kembali ke settingan awal. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami hingga di penghujung segmen ini. Dan tentunya di penghujung segmen ini kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan-kesimpulan dari kedua narasumber kita setelah kita diskusi panjang tadi untuk menambah kesempurnaan pemahaman kita. Maka mari sama-sama, dan inilah saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan. Dan yang pertama tentunya kami akan berikan kesempatan kepada narasumber tamu kita, yaitu Ustadz Dr. Ahmad Zain Sarnoto. Mohon izin untuk diberikan kesimpulan, Ustadz. Silakan, Ustadz. Oke, baik. Bunda-bunda yang di studio dan pemirsa di mana berada. Tadi awal sudah dibaca di Al-Baqarah 185. Ayat ini mengandung pelajaran penting, hikmah buat kita. Pertama, Ramadan diturunkan, di dalamnya ada Quran. Ini salah satu istimewa Al-Quran. Maka Quran itu bagi kehidupan kita itu dijelaskan pada Al-Baqarah 185 ini ada dua. Yang pertama sebagai hudan dan sebagai furqan. Hudan penjelasan lebih jauh itu di surat yang ke-10, surat Yunus ayat ke-57 tentang fungsi Quran yang lain. Itu sebagai mau'izah, sebagai syifa lima fisudur, sebagai hudan dan rahmat. Maka Al-Baqarah 185 itu ada pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama adalah tentang waktu. Waktu ini sangat penting dalam kehidupan ini. Maka Ramadan yang setahun sekali hadir itu harus dimanfaatkan dengan baik. Ramadan dalamnya ada ibadah yang luar biasa tadi, dengan saum, dengan baca Quran, dengan apapun itu yang dilakukan di Ramadan itu lakukan dengan baik. Kenapa? Karena masalah waktu nih pesan moralnya. Jadi waktu jangan sampai nanti selesai Ramadan nggak ada yang bisa membekas gitu. Yang tadinya Ramadan jujur, begitu setelah Ramadan nggak jujur lagi. Yang waktu Ramadan sabar, begitu nggak Ramadan, hilang kesabarannya. Nah, mudah-mudahan ya, mudah tersinggung. Ya, jangan-jangan nanti sama majelis taklim sering baperan. Nah, itu kan repot ya. Maka semoga tidak di sini ya, tidak baperan. Kenapa? Karena Ramadan sudah mengajarkan kita tentang banyak hal, di antara adalah kesabaran tadi. Maka hikmah lain dari Al-Baqarah 185 yang tadi baca Al-Qur'an kita adalah bagaimana Ramadan itu menghargai tentang ada perintah dari Allah itu untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Maka Ramadan 1 bulan itu mengajarkan kita tentang bagaimana kita dilatih untuk tetap komitmen lurus nih. Jalan lurus itu nggak belok-belok tuh. Disuruh siang hari tidak puasa, tetap mau puasa. Malam hari tetap tarawih. Sedekahnya luar biasa. Maka biasa Ramadan kan grafiknya naik tuh. Sedekahnya jadi banyak gitu. Bahkan di Ramadan itu yang tadinya 10.000, Ramadan mungkin bisa 1 juta. Naik. Nah kenapa? Ini karena ada motivasi. Maka kita berusaha untuk menjadi tadi menghargai waktu, kedua menghargai perintah dari Allah Subhanahu wa taala karena ada larangan dan juga ada imbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemenangan yang kita harapkan itu adalah kemenangan yang sifatnya hakiki ya. Tidak kemenangan sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, karena tadi Ustaz Kiai sudah sebutkan sebenarnya tradisi di Indonesia ini kan ada lebaran, ada lebur apa sebenarnya tadi itu semuanya adalah tradisi yang jangan-jangan itu hanya sehari 2 hari hilang gitu. Maka bagi kita istiqomah itu sangat penting. Maka pesan moral yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kemenangan itu menjadi bagian dari keinginan kita bersama dan itu dituangkan dalam dipatri di alam bawah sadar kita lah gitu. Bahwa saya harus mempertahankan hal ini, jangan sampai setelah Ramadan selesai kebiasaan-kebiasaan baik itu justru malah akan saya tinggalkan. Nauzubillah ya. Maka tadi perlu lingkungan, perlu komunitas bunda-bunda. Maka alhamdulillah bunda-bunda sudah punya nih komunitasnya di rumah ya, masjid taklim, ada pengajian, ada mungkin baca zikir, baca apa ya di masjid taklimnya. Itu salah satu poin penting untuk menjaga kemenangan itu sendiri. Kemudian yang keempat, mari kita terus mengevaluasi diri. Bahwa Ramadan mengajar kita tentang kesabaran, maka nanti di Ramadan kita jadikan diri kita ini potensinya, motivasinya itu selalu bersabar. Ketika ingin ada yang mengambil emosi kita, maka segera istighfar.
ya, ada doanya, sabar nih Bunda nanti baca Quran ya, di surat ke-7 ayat 126. Rabbana afrih alaina sabara wa tawaffana muslimin. Jadi sabar, semoga Allah berikan kita kesabaran sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan kita tetap jadi orang-orang yang menang dalam beribadah dan menang dalam akidah hingga akhir hayat kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Untuk kesimpulan berikutnya, mohon izin Ustadz Dr. Hasani Ahmad Said untuk bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada, bunda-bunda yang solehah yang berada di studio, menutup kajian kita terkait dengan makna hari kemenangan. Kemenangan itu ketika kita terbebas dari belenggu sifat-sifat hayawaniyah. Kemenangan itu manakala kita mampu menahan sabar di balik ada kesempatan kita untuk marah, itu adalah kemenangan. Kemenangan itu ketika ada kemalasan untuk membaca Quran, kemalasan untuk beribadah, untuk sholat, maka kita paksakan menjalankan sholat, membaca Quran, itulah makna kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan itu ketika kita punya uang dan ada kesempatan untuk berbagi, kita lawan itu, lalu kemudian kita berbagi setidaknya 2,5%-nya itu, maka itu adalah kemenangan. Kemenangan itu ketika kita dimarahin suami, bunda-bunda di sini, lalu kita menahan. Wal kadhiminal ghaidh. Ada sih kesempatan kita marah, atau bahkan mungkin yang kita marah itu bawahan kita. Kalau bawahan kan kita boleh kapanpun marah, boleh punya kesempatan marah. Tapi kita wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, itulah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati itu digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Apa itu? Jihadun nafas. Perang Badar yang luar biasa berkecamuk. 3:1. 300 baginda Rasulullah dan umat Islam mengalahkan 1.000, 3:1. Banyak korban, banyak yang wafat, banyak yang syahid. Rasulullah katakan itu adalah jihad asghar, jihad kecil. Roja'na, kata Nabi, kita ini telah datang min jihadil asghar, dari jihad yang kecil, ila jihadil akbar, menuju jihad yang akbar, jihad yang besar, jihad yang agung. Apa itu? Jihadun nafas. Ketika kita sudah jihad nafas, meskipun kita boleh makan di siang hari, biasanya boleh tidak makan di siang hari? Boleh makan PMP? Apalagi khas Palembang. Tekwan. Boleh di siang hari? Boleh. Tapi karena kata Allah, tahan karena sedang berpuasa, maka itulah sesungguhnya kemenangan sejati. Mari kita tutup kajian kita, menyempurnakan kajian kita dengan doa. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك المن كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami, dosa anak istri kami, dosa famili kami, dosa suami kami, doa istri kami, handai tolan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ganti dosa-dosa kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikan semua kami yang hadir di studio dan semua para pemirsa Serambi Islami menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dalam kemenangan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, doa penutup tadi menandakan berakhirnya kegiatan kajian kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Kami ucapkan terima kasih Al-Ustadz Dr. Ahmad Zain Sarnoto MPDI MA. Kami ucapkan terima kasih kepada qori kita Ustadz Mahfuzul Khuluki. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Sholawat Rodotul Jannah BSD Tangerang Selatan. Kami ucapkan terima kasih kepada Jamaah Majelis Taklim PWPSS BSD, pimpinan Ibu Nana Yudi, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa serta kerabat kerja yang bertugas. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya